selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktek Kewirausahaan, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan penjualan praktek kewirausahaan yaitu Basreng Mania yang meliputi kegiatan produksi, pemasaran, penjualan, hingga analisis keuangan dari usaha yang telah kami jalankan. Jadi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ide utama usaha kami berfokus pada inovasi camilan gurih berupa basreng lembut yang hadir sebagai solusi bagi konsumen yang menginginkan tekstur camilan yang tidak keras namun tetap lezat. Berbeda dengan produk serupa di pasaran, basreng kami menawarkan tekstur yang empuk di dalam dengan balutan bumbu tabur dan saus pilihan yang meresap sempurna. Kami memberikan kebebasan bagi konsumen untuk menentukan pengalaman dan rasanya sendiri, baik melalui bumbu seperti balado dan jagung manis, maupun tambahan sensasi pedas dari chili oil dan saus sambal. Produk ini dikemas secara modern, menggunakan paper bowl yang praktis dan kekinian, menjadikannya camilan yang fleksibel untuk dinikmati di berbagai situasi, mulai dari saat belajar hingga bersantai. Kedepannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dengan mengembangkan varian rasa baru seperti barbecue pedas dan spicy sweet garlic agar tetap relevan dengan tren pasar dengan kombinasi unik antara tekstur lembut, fleksibilitas rasa, kemasan yang efisien. Kami optimis basreng lembut akan menjadi pilihan camilan favorit bagi seluruh kalangan masyarakat. Untuk proses pemasaran yang kami lakukan itu adalah dengan mempromosikan produk Basreng Mania itu melalui media sosial. Nah, jadi media sosial yang kelompok kami pilih yaitu media sosial Instagram dan TikTok. Karena dengan Instagram dan TikTok kami dapat berinteraksi secara langsung dengan calon konsumen, bisa melalui konten video, foto, dan informasi menarik yang bisa konsumen lihat melalui media sosial kami. Nah, kami dapat menawarkan secara lebih luas. Nah, strategi ini tuh cukup efektif karena media sosial itu memiliki jangkauan luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan dan masyarakat, mahasiswa, anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Selain itu, banyak konsumen kami yang berasal dari mahasiswa dan anak sekolah. Sehingga promosi yang kami lakukan itu secara online dapat semakin memperbesar peluang penjualan. Nah, selain penjualan kami ini melalui media sosial, kami juga memanfaatkan metode pemasaran dari mulut ke mulut yang terbukti menjadi cara yang efektif untuk memperluas jangkauan konsumen. Konsumen yang merasa puas membeli Basreng Mania dengan rasanya yang gurih, kebanyakan yang komentar gurih, renyah, dan pedas. Dengan harganya yang lumayan sesuai kantong mahasiswa dan pelayanannya bisa kami jaminkan. Dan merekomendasi produk kami kepada teman atau keluarganya. Disitulah terjadi kontrak mulut ke mulut karena yang kami promosikan pertama kepada teman kami akan mempromosikan kepada teman yang lain ataupun keluarganya ataupun kerabat-kerabatnya, dan itulah yang terdata jadi promosi pemasaran secara mulut ke mulut. Cara ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan calon pembeli baru karena rekomendasi pribadi itu biasanya lebih meyakinkan calon pembeli baru karena dibandingkan promosi biasa, karena kombinasi promosi online, penjualan langsung, dan pemasaran dari mulut ke mulut ini membuat produk kami semakin dikenal dan diminati oleh banyak. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Menjelaskan tentang penjualan. Kegiatan penjualan kami ini melalui pre-orderan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, dimulai pada pukul 9 hingga 4 sore di Jalan Telatai nomor 67. Melalui metode ini kami menerima pesanan terlebih dahulu dari konsumen, sehingga proses produksi dapat dilakukan secara lebih teratur dan sesuai dengan jumlah permintaan.
Selanjutnya itu kegiatan penjualan pada acara Expo yang dilaksanakan pada hari Rabu 5 November 2025. Di halaman depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP, melalui kegiatan Expo ini kami dapat memperkenalkan produk secara langsung kepada mahasiswa, dosen, dan pengunjung kampus lainnya. Expo ini memberikan kesempatan untuk menarik perhatian calon konsumen dengan memberikan tester atau penjelasan tentang produk kami ini. Selanjutnya itu yang terakhir itu kami melakukan kegiatan penjualan pada acara Car Free Day atau CFD yang dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025 mulai pada pukul 6 pagi hingga acara tersebut selesai. Tempat kami melakukan penjualan ini tepat di depan Citra Express jalur CFD di Jalan Rasuna Said. CFD merupakan lokasi yang strategis karena banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk berolahraga dan bersantai. Melalui kegiatan ini, produk kami dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas, sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan berbagai kalangan pengunjung. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis keuangan. Untuk analisis keuangan yang pertama itu di bagian Expo. Total modalnya itu didapat dari penjumlahan antara total bahan dan total alat, yaitu sebesar Rp265.500. Selanjutnya ada total pendapatan, itu didapat ketika kami menjual ketika Expo kami menjual sebanyak 38 cup, yang dimana satu cupnya itu seharga 7.000. Jadi kita kalikan 7.000 dikali 38 cup, dapat hasilnya Rp266.000. Lalu laba bersihnya itu didapat dari pengurangan antara total modal dan total pendapatan, dapat Rp500. Lalu ROI-nya rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Jadi Rp500 dibagi Rp265.500 dikali 100%. Dapat hasilnya 0,00183. Selanjutnya itu ada analisis keuangan dari CFD dan PO. Untuk total modalnya itu didapat dari total bahan dan alat sebesar 127.000. Lalu total pendapatannya ini didapat ketika CFD kami menjual 8 cup, sedangkan untuk PO kami menjual 10 cup. Jadi ditotalkan keduanya jadi 18 cup. Lalu kita kalikan dengan harga satu cup yaitu 7.000, dapat hasilnya 126.000. Untuk laba bersihnya ini pengurangan antara total modal dan total pendapatan, yaitu 127.000 dikurang 126.000, dapat hasilnya laba bersihnya 1.000. Lalu untuk ROI-nya itu laba dibagi modal dikali 100%, jadi 1.000 dibagi 127.000 dikali 100%, dapat hasilnya 0,00787. Dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan ini kami dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa sangat membutuhkan proses pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan teori tapi juga melibatkan praktek langsung. Nah, dengan pendekatan ini kami dapat secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi dengan pelanggan, memasarkan dan menjual produk kepada orang lain. Nah, juga pengalaman ini dapat memberikan wawasan berharga yang dapat membantu kami dalam memulai usaha. Nah, sarannya dengan kegiatan wirausaha ini harusnya ditingkatkan lagi dalam memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung. Kami menyadari pentingnya pembelajaran yang menggabungkan antara teori dengan praktik agar kami dapat lebih memahami dinamika pasar dan proses penjualan. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada.